Halo guys, jumpa lagi di Ngobras. Ngobrol santai pastinya bermanfaat. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana mengatasi depresi. Pastikan Anda sudah tonton video saya sebelumnya yaitu mengenai tanda-tanda depresi dan penyebabnya. Dan saya akan ulas sedikit penyebab paling utama yaitu adalah karena pola pikir yang salah atau disebut pola pikir ruminasi, pola pikir yang berulang, terus-menerus berputar, sudah seperti lingkaran setan yang semakin memperburuk seorang yang sedang depresi. Dan pikiran ini seringkali dipercayai sebagai kebenaran oleh orang tersebut. Padahal pikiran ruminasi adalah kebohongan yang paling ulung yang bisa memanipulasi, menipu si orang yang sedang depresi tersebut sehingga akhirnya kondisinya semakin terpuruk. Cara mengatasinya yang pertama adalah Anda harus menghentikan pikiran ruminasi tersebut. Gimana menghentikannya? Sementara ya orang yang lagi depresi begitu dikuasai oleh pikiran tersebut, Anda harus menggantinya. Mengganti dengan yang sesuai dengan kebenaran. Itu kebenaran di dalam firman Tuhan katakan mengenai diri Anda. Firman Tuhan yang adalah kebenaran mengatakan Anda begitu berharga dan mulia, engkau diciptakan mulia. Dan karena itu Tuhan sangat mengasihi engkau. Kalau kau depresi, merasa tidak ada yang peduli, merasa kayaknya hidupmu sudah tidak berguna, tidak berharga, ketahuilah kebenaran yang kau sangat berharga dan sangat dikasihi Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan juga mengatakan bahwa aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itulah kebenaran yang firman Tuhan katakan. Dan ada sebuah kisah di dalam Mazmur 77 ya, yang terjadi dengan Asaf. Asaf ini adalah suka menulis di dalam kitab Mazmur. Dia sendiri pernah mengalami depresi dan kita lihat bagaimana dia mengatasinya juga dengan menghentikan pikiran ruminasi ya. Saya akan bacakan di ayat ketiga sampai 5 untuk Anda. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Ayat keempat, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah, lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Ya, kalau Anda lihat di sini adalah sudah gejala daripada orang yang depresi. Jiwanya enggan lagi dihiburkan. Ya. Dan semakin dia merenung justru semakin lemah semangatnya, sudah ada pikiran ruminasi yang semakin memperburuk keadaannya dan matanya tetap terbuka ya. Di video saya sebelumnya gejala orang depresi adalah pola tidurnya juga terganggu dan kemudian adalah tidak dapat berkata-kata ya, dia cenderung menghindari orang, sudah nggak mau lagi komunikasi dengan orang, menarik diri. Dan menariknya di ayat 12 dan 13 ini adalah solusi yang dia lakukan dengan mengganti pikiran ruminasi tersebut. Dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Wow, dia mengganti pikiran dengan mengingat perbuatan keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya untuk menghentikan pikiran ruminasi tersebut. Ya, saya percaya setiap Anda juga pasti pernah ditolong Tuhan, pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau Anda saat ini masih bisa bernafas, itu saja sudah berkat Tuhan. Apalagi engkau masih memiliki keluarga, Anda masih memiliki pekerjaan, Anda masih diberikan berkat rezeki dari Tuhan, itu juga merupakan kebaikan Tuhan yang Anda perlu ingat-ingat. Ya, dan kemudian di ayat 13 katakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Wow, ya, dia mengganti kata-katanya dengan menyebut kebaikan Tuhan. Nah, orang yang depresi ini juga perlu saudara mengganti pikiran dan mengganti kata-kata Anda, dan apa yang direnungkan adalah perbuatan kebaikan Tuhan. Ya. Berikutnya adalah yang kedua adalah Anda bisa naikkan doa pujian dan penyembahan. Ya, kalau rasanya berat sekali untuk memuji menyembah Tuhan, bisa putar lagu-lagu pujian penyembahan. Ini adalah untuk mengganti fokus tadi. Sehingga pikiran yang terus-menerus semakin memperburuk diri Anda diganti dengan kata-kata pujian dan penyembahan. Dan curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ya, yang ketiga adalah berdoa dengan mencurahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Karena orang yang depresi kadang-kadang perlu Anda mencurahkan semua itu. Ya, kalau Anda mau menangis, Anda mau berteriak, silakan. Ya, bahkan saya percaya di hadirat Tuhan ada kelepasan. Ya, Tuhan akan pulihkan emosi Anda. Dan berikutnya adalah yang keempat adalah Anda bisa jadi juga perlu untuk berkonsultasi dengan ahlinya.
dengan psikolog, dengan konselor, ya, untuk membantu Anda seorang yang ahli. Dalam hal ini adalah kembali lagi seperti poin 3 tadi adalah untuk membantu Anda melepaskan kegundah-gulanan Anda. Keresahan Anda perlu media untuk Anda menyalurkannya. Dan tenaga yang tepat ini bisa menjadi seorang yang pertama adalah menjadi orang yang benar-benar mendengarkan Anda. Kedua adalah orang yang memberikan dukungan kepada Anda. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan insight baru. Inilah yang terpenting ya. Pastikan Anda mencari psikolog, mencari konselor yang bisa memberikan sebuah insight, pola berpikir yang baru untuk menghentikan pola berpikir ruminasi yang salah dan memanipulasi Anda tadi. Dan berikutnya seorang yang ahli di bidangnya ini, entah psikolog ataupun konselor, ini akan juga membantu Anda untuk mengenali penyebab daripada depresi. Ya, seperti di video saya sebelumnya, penyebab dari depresi adalah bisa jadi karena pengalaman traumatis di masa lalu Anda yang Anda tekan, Anda abaikan karena saking menyakitkannya, karena begitu menyedihkannya, Anda menyangkalinya dan akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Dan satu titik, seorang sudah tidak lagi kuat secara jiwanya, pikirannya, mentalnya, tubuhnya, sehingga akhirnya terjadi depresi. Dan psikolog, konselor akan membantu Anda untuk mengenali, ya, akan bertanya kejadian-kejadian di masa lalu Anda, sehingga mengenali kejadian-kejadian tersebut. Dan berikutnya yang kelima yang terpenting adalah ketika Anda sudah tahu penyebab daripada hal-hal yang membuat Anda begitu depresi adalah Anda perlu berdamai dengan diri Anda. Menerima kenyataan tersebut, menerima kejadian traumatis tadi, hal-hal yang stres berat ya bisa jadi menyebab depresi juga, menjadi bagian dari diri Anda. Jangan menyangkalinya sehingga masuk ke alam bawah sadar Anda. Anda perlu menerimanya, bahkan berdamai dengan masa lalu Anda. Dan fokus kepada hal-hal di masa kini yang masih bisa Anda lakukan. Fokus kepada hal-hal ini yang berupa kebaikan-kebaikan yang masih Anda nikmati, Anda terima. Ya, pemeliharaan Tuhan kalau Anda masih sehat, Anda masih bisa berpikir dengan baik ya. Lain halnya orang depresi dengan orang yang sudah berpikir dengan baik itu orang yang sudah gejala psikotik atau schizofren ya. Kalau depresi ini Anda masih bisa berpikir dengan baik, itu adalah suatu berkat Tuhan yang Anda bisa syukuri dan fokus untuk Anda lakukan. Fokus kepada hal-hal yang masih bisa Anda kendalikan dan berdamailah dengan diri Anda. Itu cara untuk mengatasi depresi dari sisi emosi. Dan Anda silakan saksikan video saya berikutnya. Saya akan sharingkan bagaimana mengatasi depresi dari segi biologis dan juga sosial. Karena depresi kembali lagi biasanya adalah menyerang sampai dengan 3 aspek di dalam diri seseorang, yaitu secara emosinya, secara biologis juga terganggu, dan secara sosial. Silakan Anda bisa saksikan di video saya mengatasi depresi tanpa obat di bagian yang kedua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.